Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1443. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Pixiu raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang melengking dan sebelum kemudian itu meledak dalam sekejap. Segera setelah itu, sosok Komandan Yuhe pun dipaksa mundur beberapa meter jauhnya ke belakang lagi. Dan kekosongan di belakangnya itu seketika hancur bermil-mil. Begitu sosoknya bisa berhenti, sosoknya perlahan menjadi tidak penting dan tubuh fisiknya perlahan sudah runtuh. Mustahil, teriak Komandan Yuhe. Dia meraung, dia setengah dari ahli supreme. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Nona Si Kong Anyun? Melihat adegan ini di bawah, Kaisar Si dan yang lainnya bahkan tersentak dan terkejut. Dengan satu ayunan pedang, tubuh fisik Komandan Yuhe sebenarnya roboh. Yi Lao, apakah Si Kong Anyun itu meminum sebuah pil? Kata Kaisar Si. Dia memandang Yi Lao. Mendengar itu, wajah Yi Lao juga tampak seperti kulit pohon tua. Nampak dia juga menjadi semakin keriput. Yang mulia, aura Nona Si Kong Anyun memang agak mendominasi. Kata Yi Lao. Cahaya tajam melintas di mata Kaisar Si dan dia mengambil satu langkah ke depan. Dia mengangkat kepalanya dan akan membuat gerakan. Dan ada niat membunuh yang melewati mata Kaisar Si. Tetapi melihat itu, Yi Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, jangan khawatir. Mari kita lihat saja situasinya terlebih dahulu. Komandan Yuhe itu tidak akan dikalahkan begitu saja. Karena orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Budak tua ini selalu merasakan bahwa orang ini agak aneh dan sangat berbahaya. Dan juga lebih baik kita fokuskan kepada anak itu. Mungkin anak itu lebih sulit ditangani daripada Nona Si Kong Anyun. Kata Yi Lao, wajahnya langsung tertuju kepada Qin Chen. Dia, kata Kaisar Si, cahaya dingin melintas di matanya. Asal-usul orang ini tidak diketahui. Manfaatkan kesempatan ini dan jangan beri dia kesempatan untuk berbicara. Bunuh saja dia secara langsung. Di langit saat ini, banyak orang kuat dari tim penegakan hukum tampak ngeri dan melihat pemandangan ini dengan ngeri. Bukankah Komandan Yuhe telah dikalahkan oleh Nona Si Kong Anyun itu? Segera ketakutan membanjiri hati mereka semua. Nona Si Kong Anyun memandang Komandan Yuhe dan lalu berkata dengan tenang, "Jika Anda masih memiliki kekuatan lain, keluarkan saja sekarang," kata Nona Si Kong Anyun. Jika dia menghadapi Komandan Yuhe sebelum bertemu Qin Chen, maka dia mungkin akan lebih berhati-hati. Tetapi sekarang dengan bantuan dari Qin Chen, dia telah membuat terobosan yang sangat luar biasa. Dan Komandan Yuhe saja tidak cukup baginya. Di kejauhan terlihat Komandan Yuhe menatap Nona Si Kong Anyun dengan darah mengerikan yang keluar dari sudut mulutnya. "Tuan Si Kong, jangan sombong," kata Komandan Yuhe. Di saat dia berbicara, Komandan Yuhe segera membuka telapak tangannya dan berkata. Dan setelah itu kemudian, boom. Tubuh fisik Komandan Yuhe segera mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Tidak mudah untuk bisa pulih," kata Nona Si Kong Anyun. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan segera cahaya pedang yang mampu menembus bintang-bintang tiba-tiba naik dari tubuhnya ke langit. Duar. Cahaya pedang berdiri di antara langit dan bumi. Energi pedang itu vertikal dan horizontal memancarkan tekanan mengerikan yang dapat mengguncang langit. Pada saat ini seluruh kehampaan pun juga mulai retak. Kekosongan ini tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari cahaya pedang. Dan ini hanyalah pemaksaan. Diam-diam banyak orang kuat yang melihatnya segera terkejut lagi. Karena aura yang dipancarkan oleh Nona Si Kong Anyun saat ini pasti lebih tinggi daripada rata-rata setengah langkah supreme. Mungkinkah Nona Si Kong Anyun juga telah mencapai ranah setengah langkah supreme? Bahkan sedikit lagi ke ranah supreme. Tetapi jika dipikir-pikir, kecepatan kultivasi Nona Si Kong Anyun ini sangatlah menakutkan. Dalam kehampaan, Nona Si Kong Anyun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu tiba-tiba menurunkannya dan lalu berkata dengan keras, "Pedang pemenggal kepala." Segera cahaya pedang setinggi langit tiba-tiba menebas. Dengan tebasan ini, kekosongan seketika mendidih dan kemudian mulai menghilang di saat pedang itu jatuh. Duar. Kekosongan dalam radius ratusan ribu mil seketika langsung padam di bawah cahaya pedang ini.
Tidak hanya itu, asal-usul dan zat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di dalam kekosongan ini semuanya juga dimusnahkan. Pada saat ini kekosongan di depan pedang ini seperti sekecil semut. Sementara di kejauhan Komandan Yuhe memasang tatapan ganas di matanya dan tangan kanannya tiba-tiba mengepal erat dalam sekejap rune. Sebuah rune gelap yang misterius dan tak terhitung jumlahnya itu muncul di kehampaan di sekeliling Komandan Yuhe. Rune-rune gelap ini seperti air terjun. Setiap rune itu mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui dan sifat dari setiap kekuatannya sangat berbeda-beda. Tidak hanya itu, setiap rune juga mengandung kemauan yang sangat menakutkan. Di saat rune misterius ini muncul, suara auman binatang buas juga muncul di lapangan. Suara-suara ini sepertinya datang dari jurang yang jauh dan itu sungguh menakjubkan. Komandan Yuhe tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Hancurkan keabadian." Begitu suara Komandan Yuhe itu turun, segera Komandan Yuhe melayangkan tinju yang meledak. Duar. Dalam sekejap rune gelap misterius yang tak terhitung jumlahnya itu yang berkumpul itu langsung menjadi segel tinju, dan segel tinju ini naik ke langit dan bertemu dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Nona Sikong Anyun. Ketika tabrakan itu terjadi hening sejenak sebelum kemudian, duar. Tiba-tiba ada suara ledakan yang memekakan telinga antara langit dan bumi. Kemudian cahaya pedang yang mencapai langit dan segel tinju rune itu pun hancur dan gelombang udara yang menakutkan langsung menyapu ke kehampaan ke segala arah. Pada saat ini seluruh kehampaan langsung berubah menjadi sepotong sampah. Kekosongan ini sepertinya telah terhapus secara tiba-tiba dan tidak ada lagi di sana. Namun masih ada suara gemuruh rendah misterius antara langit dan bumi. Saat ini Komandan Yuhe dan Nona Sikong Anyun sama-sama berada di dalam kehampaan tersebut. Keduanya menghilang dari dunia dan langsung tenggelam ke dalam dunia yang sangat gelap. Begitu memasuki dunia gelap ini, Nona Sikong Anyun merasakan kekuatan mengerikan yang sepertinya terus-menerus melahapnya dan juga mencabik-cabiknya. Di sisi berlawanan, wajah Komandan Yuhe pucat dan tubuhnya dipukuli lagi. Namun ada tatapan garang di matanya. Karena dalam kehampaan Komandan Yuhe nampak menatap ke arah Nona Sikong Anyun. Hahaha, Nona Sikong, tempat ini adalah alam melahap yang dibentuk oleh kekuatan magis khusus komandan ini. Di domain alam ini tidak ada materi dan aturan langit dan bumi yang tidak konsisten. Ada lagi dan tidak dapat digunakan. Kekuatanmu tidak akan berguna di sini, kata Komandan Yuhe. Di saat suaranya jatuh, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan duar. Tiba-tiba di domain alam melahapnya, raungan pelan tiba-tiba menjadi lebih keras dan setiap suara membawa kekuatan yang menggetarkan jiwa. Dan itu cukup aneh, membuat Nona Sikong Anyun mengerutkan kening. Nona Sikong pun saat ini terjebak di dalam domain alam melahap ini. Di dunia luar, semua orang juga melihat adegan ini dan mata mereka semua terkejut. Di dalam domain ranah melahap alam ini, itu sangatlah ajaib. Dan sekarang Nona Sikong sedang mengalami masalah. Pada saat ini sang alis putih dari sekte Lin Yuan juga nampak memiliki mata yang mengental dan ia lalu berkata, "Saya pernah mendengar bahwa 4 pemimpin utama tim penegakan hukum dari sekte Kaisar Shihen masing-masing mewarisi kekuatan binatang buas kuno di dalam domain alam semesta tahun itu, dan mereka memiliki kekuatan kuno kegelapan. Dan itu memang luar biasa." Sementara pria parubaya Junshi di sampingnya juga tampak memiliki wajah yang menakutkan. Ranah alam melahap. Di domain ranah melahap ini, jika saya sendiri yang terjebak di dalamnya, saya khawatir saya juga akan sulit untuk bisa melarikan diri. Karena di dalam dunia magis seperti itu, hukum tidak ada dan aturan juga jelas tidak ada. Dan setelah Anda masuk ke dalamnya, maka Anda hanya dapat dibantai oleh orang lain yang cukup mengerikan. Sementara di sisi lain, Kaisar Si juga nampak mencibir. Yi Lau, Sikong Anyun itu terlalu meremehkan. Sekarang dia telah terjebak, bagaimana dia bisa menang? Tuan Kaisar Si, itu wajar. Tetapi Tuan Kaisar, kita harus masih tetap menatap bocah itu, kata Yi Lau. Di samping Yi Lau tersenyum dari sudut mulutnya dan matanya terus-menerus menatap ke arah Qin Chen tidak jauh dari sana. Jelas dia akan mencegah Qin Chen untuk mengambil tindakan. Karena jika sampai Qin Chen mengambil tindakan untuk menyelamatkan Nona Sikong Anyun, maka dia harus melakukan gerakan.
Namun, saat ini dirinya bingung karena di kejauhan terlihat Qin Chen melihat pemandangan di depannya tetap tenang-tenang saja. Hal itu membuat Yi Lao mengerutkan kening. Anak ini, apakah dia tidak khawatir sama sekali? Tetapi kemudian Kaisar Si mencibir bahwasanya Qin Chen itu menurutnya lemah dan dia tidak akan memiliki keberanian untuk masuk ke dalam domain alam melahap milik Komandan Yue tersebut. Saya yakin anak itu ketakutan jika dia bisa memasuki ranah menelan itu. Dan saya akan bertepuk tangan. Saya khawatir anak itu pasti akan mati secara langsung ketika dia memasuki ranah alam menelan tersebut, kata Kaisar Si. Tetapi kemudian Yi Lao di samping memperingatkan, Tuan Kaisar Si, kita tidak boleh meremehkan anak itu seperti itu. Apakah Tuan Kaisar lupa bahwa bocah itu sebelumnya telah menelan asal-usul kuburan darah Su Hua? Kata Yi Lao. Ketika mendengar kata-kata dari Yi Lao itu, mata Kaisar Si tiba-tiba kembali menyusut. Dia berpikir kembali ke adegan sebelumnya. Kaisar Si masih memiliki beberapa jantung berdebar-debar. Namun dia kemudian menus dingin. Sementara saat ini di dalam domain melahap, terlihat Nona Shikong Anyun sedikit mengerutkan kening karena Nona Shikong Anyun menemukan bahwa di dalam domain ini kekuatannya telah menghilang sedikit demi sedikit. Itu sepertinya terkorosi. Jika di luar kehendak kecil ini tidak akan dapat mengkorosi Nona Shikong Anyun sama sekali, tetapi di dalam domain melahap ini, di sini aturan apapun dapat ditekan. Boom, napas melonjak dari tubuh Nona Shikong Anyun. Begitu napas ini muncul, itu langsung menghilang seolah-olah di sini kekuatan apapun tidak dapat dimanifestasikan. Komandan Yue yang melihatnya langsung mencibir. Shikong Anyun, jangan menghabiskan kekuatanmu dengan sia-sia. Di dunia melahapku ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun, kata Komandan Yue. Benarkah? Kata Nona Shikong Anyun. Tiba-tiba Nona Shikong Anyun mencibir. Jika kamu begitu kuat dengan domain melahapmu ini, bisakah kamu menekanku dan melahapku? Kamu luar biasa. Tetapi kamu hanya berakhir menjadi komandan penegakan hukum. Itu konyol. Bos Kaisar Si, seharusnya kamu menjadi kekuatan itu, menjadi bos Kaisar Si, kata Nona Shikong Anyun. Dia menghina. Mendengar kata-kata itu, semua orang pun terpana. Memang benar jika domain melahap milik Komandan Yue ini sangat mengagumkan. Bukankah dia tidak akan menjadi pemimpin dari tim penegakan hukum ini? Karena aura yang disebut kuat itu benar-benar tak terbatas. Setidaknya domain melahap ini tidak akan dapat menjebaknya. Mendengar itu, wajah Komandan Yue nampak jelek. Dia berkata dengan suara yang dingin, keuntungan dari lidah. Domain ranah melahap ini memang itu terbatas, tetapi kamu tidak akan bisa menembusnya sama sekali, kata Komandan Yue. Dia mendesak kemampuan 4 arah kehendak yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan melahap kekuatan Nona Shikong Anyun. Ini Nona Shikong Anyun tersenyum dan matanya tertutup perlahan. Domain ranah melahap ini hanyalah keinginan untuk melahap, dan surat wasiat ini tidak lebih dari kehendak kuat dari Komandan Yue yang pernah disempurnakan. Jika kehendak orang-orang kuat ini ada di dunia luar, dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Tetapi itu hanya karena dia dapat melahap kekuatannya dalam batas tertentu, dan itu menyulitkannya. Namun dimanapun itu, kehendak yang lemah itu adalah kehendak yang lemah. Namun Nona Shikong Anyun, dia adalah putri dari Tanah Suci Shikong. Tidak bisakah dia untuk tidak menyerah pada keinginan ini? Ada raungan di hati Nona Shikong Anyun, dan boom, pada saat ini Nona Shikong Anyun tiba-tiba muncul dengan kekuatan misterius. Itu merupakan kehendaknya sendiri. Dia berjuang melawan kehendak Komandan Yue dengan kehendaknya sendiri. Aku pikir itu saja dan aku tak terkalahkan, kata Tuan Muda. Jalan yang kuat menuju langit mengikuti hati. Hatiku adalah jantung surga dan bumi, kata Nona Shikong Anyun. Boom, napas di tubuh Nona Shikong Anyun melonjak dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, mata Komandan Yue tiba-tiba menyusut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Komandan Yue. Dengan keinginannya sendiri, Nona Shikong Anyun ini sebenarnya dapat menahan kekuatan melahapnya. Ini menurutnya benar-benar mustahil. Komandan Yue hampir menjadi gila. Selain orang-orang kuat yang luar biasa lainnya, ini ingin melepaskan diri, itu konyol. Komandan Yue pun segera meraung dan terus-menerus mendesak ranah melahapnya. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Nona Shikong Anyun. Dia tiba-tiba membuka matanya dan segera kekuatan korosifnya mulai kembali normal.
Tidak hanya itu, kehendaknya menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nona si Kong Anyun menatap Komandan Yue di kejauhan. Aku kuat seperti batu. Suara itu jatuh. Terjadi pemboman dan kehendak sejumlah besar orang kuat di dunia melahap ini membuat raungan keras. Ternyata itu mulai ditelan oleh Nona si Kong Anyun. Dan itu menjadi nutrisi untuk Nona si Kong Anyun. Selain itu, napas di tubuh Nona si Kong Anyun perlahan gemetar. Sepertinya dia akan menerobos. Melihat adegan ini, orang-orang kuat di kejauhan menunjukkan kejutan. Yi Lao dan Kaisar Si yang melihatnya bahkan memiliki ekspresi yang lebih jelek dan matanya membulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bisakah Komandan Yue itu malah berbalik dijebak oleh Nona si Kong Anyun? Kata Kaisar Si, dia meraung. Jika tidak mati di bawah situasi putus asa, maka itu adalah kelahiran kembali nirvana. Sementara di kejauhan, wajah Komandan Yue juga marah. Dia menemukan bahwa kekuatannya diserap oleh Nona si Kong Anyun sedikit demi sedikit. Oh sial, kurang ajar. Apakah wanita ini begitu sesat? Kalian, berapa banyak dari kalian? Apa yang kalian tunggu? Ambil tindakan segera mungkin. Kata Komandan Yue. Pada saat ini Komandan Yue tiba-tiba meraung ke dalam kekosongan. Mendengar itu semua orang pun terpana. Apa? Komandan Yue sedang berbicara dengan siapa? Kata beberapa orang di sana. Mereka nampak bingung. Dengan siapa Komandan Yue sedang berbicara? Namun ketika pikiran itu belum jatuh saat ini, boom, ada ledakan. Segera di belakang Nona si Kong Anyun, sesosok tiba-tiba muncul. Setelah sosok ini muncul, Nona si Kong Anyun secara langsung dibombardir dengan kehendak dunia kegelapan melahap. Tembakan ini secara langsung mengabaikan pembatasan domain ranah melahap. Cahaya pelangi berdarah keluar. Ketika cahaya pelangi berdarah ini diisi, dunia menelan gemetar seolah-olah itu akan dirobek. Dak Luo Ting. Melihat sosok ini, banyak orang yang hadir pun langsung terkejut. Karena ini adalah pria parubaya dengan baju besi. Tetapi pada baju besi pria parubaya itu tidak diukir dengan kata gelap. Ternyata orang ini adalah pemimpin lain dari tim penegakan hukum di Yandimen, Drak Ting Luo. Saya tidak tahu kapan Drak Ting Luo ini datang ke sini dan dia telah bersembunyi di dekat sini. Begitu dia mengambil tembakan, itu langsung menembak Nona si Kong Anyun. Tiba-tiba itu menyusut, cahaya pedang muncul di tangan Nona si Kong Anyun dan Nona si Kong Anyun hanya bisa melepaskan tebasan. Sebelum kemudian duar. Tembakan dari Drak Ting Luo itu segera bertabrakan dengan tebasan pedang yang dilepaskan oleh Nona si Kong Anyun. Namun di bawah tabrakan kekuatan itu, seketika tubuh Nona si Kong Anyun dipaksa mundur. Nona si Kong Anyun keluar langsung dari ranah domain melahap. Nona si Kong Anyun mundur puluhan ribu mil ke belakang. Dan dimanapun dia lewat, kekosongan itu langsung terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Wajah Nona si Kong Anyun menjadi jelek. Dan dia baru saja akan menstabilkan sosoknya. Dan dia siap untuk berbicara. Namun kemudian, boom. Pada saat yang bersamaan, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Nona si Kong Anyun lagi. Kedua sosok ini muncul di samping kiri dan samping kanan. Dan kedua sosok itu seketika meluncurkan serangan yang sangat menakutkan pada saat yang bersamaan. Satu orang memotong ke kepala dan yang lain memotong ke bagian hati di belakang punggung. Kedua sosok ini juga mengenakan baju besi hitam. Salah satu baju besinya diukir dengan tanda kegelapan Kaisar Si. Itu juga memancarkan suasana horor setengah langkah supreme. Keduanya bekerja sama dengan sangat terampil dan tanpa ragu-ragu dan tanpa berhenti. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin dan hati mereka menyemburkan tenggorokannya. Mereka hanya ingat bahwa yang dikatakan oleh Komandan Yue sebelumnya, yaitu 3 orang kuat lainnya dari tim penegakan hukum ini telah bersembunyi di dekatnya. Kedua pemimpin komandan itu dengan sengaja menunggu Penatua Yue untuk mengendalikan Nona si Kong Anyun di dalam domain melahapnya itu sebelum kemudian mereka menembak bersamaan secara tidak terduga. Dan ketika Nona si Kong Anyun berusaha menolak kekuatan dan momennya tidak tepat, kemudian dia hanya bisa ditembak. Dan 2 serangan supreme setengah langkah itu membuat wajah Nona si Kong Anyun sedikit berubah. Dan apa yang membuatnya marah itu masih ada di belakangnya. Pada saat kedua komandan itu menyerangnya secara diam-diam. Boom, pembentukan formasi pertempuran juga langsung menghalangi dunia ini. Itu berubah menjadi dunia arah yang mengerikan menekan Nona si Kong Anyun. Tidak hanya itu, ketiga komandan itu benar-benar menyerangnya secara diam-diam. Kurang ajar, kata Nona si Kong Anyun. Dia meraung dan boom, dari tubuhnya napasnya segera naik.
Surga dan bumi segera bergetar seketika dan ada atmosfer yang lebih tua yang diisi. Nona si Kong Anyun melepaskan kekuatannya sendiri, melepaskan sepenuhnya dengan sumber daya yang terbakar. Ada pedang tajam di tangannya, pedang cahaya itu berkedip dan napas supreme. Pemenggalan pedang, boom. Dunia segera mendidih secara langsung, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dimusnahkan. Pemandangan luar biasa pun kemudian terjadi di bawah pedang Nona si Kong Anyun. 4,5 langkah supreme. Komandan itu pun segera diterbangkan keluar. Mereka semua terbang keluar puluhan ribu kaki ke belakang. Dan kekosongan di belakang mereka juga dihancurkan secara langsung. Dan sudut mulut mereka juga menyemburkan seteguk darah. Adapun orang-orang kuat lainnya dari tim penegakan hukum, mereka juga memuntahkan sedikit darah. Beberapa pria kuat yang hanya memiliki tingkat tahap awal Tianjun bahkan lebih banyak darah yang keluar. Kejadian ini pun seketika mengejutkan semua orang. Kekuatan supreme ini, kekuatan supreme. Seseorang gemetar. Tidak hanya setengah langkah supreme, puncak, tetapi ternyata Nona si Kong Anyun telah mencapai tingkat supreme. Mata dari murid Komandan Yehe pun nampak menyusut. Meskipun Nona si Kong Anyun itu hanyalah puncak setengah langkah supreme saat ini, tetapi Nona si Kong Anyun benar-benar telah mencapai tingkat supreme. Pada saat ini Kaisar Si juga menunjukkan matanya yang menyipit. Setengah langkah supreme puncak. Kaisar Si benar-benar tidak menyangka bahwa Nona si Kong Anyun telah mencapai ranah setengah langkah supreme puncak.